Shalom. Ada di rumah, shalom. Apa kabar yang di rumah? Ya, Tuhan mengatur panjang mencari muda diberi berkat kami. Di Tuhan ya. Oke, Bapak Ibu yang di rumah tetap mendengar firman Tuhan. Jangan terbentuk. Ya, di sini juga jangan terbentuk. Ya. Baik, hari ini saya membagikan firman Tuhan tentang bagaimana yang dimaksud dengan mengerjakan atau menjaga keselamatan. Ya, karena ini suatu topik yang sangat sangat membingungkan juga ya, bagi banyak orang ketika orang belajar tentang kasih karunia, ya, maka dia akan berhantaman dengan ayat Alkitab yang firman Tuhan mengatakan kerjakanlah keselamatan. Namun sebelum saya sampai kepada ayat itu, satu hal yang saya sudah pahami bahwa Injil atau kabar baik itu ya bukan tentang saudara, bukan tentang kita yang berusaha untuk diselamatkan. Ini yang sudah pahami, bahwa kabar baik itu bukan sesuatu yang saudara usahakan untuk diselamatkan. Itu Injil. Injil itu kan artinya kabar baik. Oke, pegang baik-baik, tanamkan baik-baik pada diri saudara bahwa Injil bukan tentang Anda yang berusaha untuk diselamatkan. Oke, dan bukan juga tentang Anda yang berusaha untuk tetap menjaga diri Anda agar selamat. Paham ya? Bukan sesuatu yang saudara kau lakukan supaya kau tetap menjaga dirimu agar kau saudara selamat. Ya, Injil adalah keselamatan yang diberikan Tuhan kepadamu, bukan yang kau upayakan untuk kau dapatkan. Oke, baik-baik. Injil adalah keselamatan yang bekerja di dalam dirimu, yang diberikan Tuhan kepadamu, keselamatan yang justru menjaga, memelihara hidupmu. Katakan amin. Amin. Injil bukan sesuatu yang kau berusaha untuk tetap menjaganya, tetapi Injil justru akan menjaga hidupmu. Amin. Ya, dia hebat. Keselamatan itu hebat. Keselamatan itu luar biasa. Saudara tidak perlu menjaganya untuk dia hilang. Ya. Karena keselamatan itu sesuatu yang diberikan Tuhan. Engkau tidak bisa mengupayakannya. Engkau tidak bisa berusaha untuk menjaganya agar dia menjaganya supaya dia tidak hilang. Tidak. Saya akan tunjukkan beberapa ayat pada saudara bahwa justru keselamatan itu adalah sesuatu pemberian Allah yang tidak bisa hilang dalam hidup saudara. Amin. Ya, ini akan sangat kontroversi dengan banyak pengajaran gereja yang mengatakan keselamatan bisa hilang. Ya, keselamatan itu bisa hilang. Ya, keselamatan itu bukan sesuatu yang diberikan untuk supaya saudara jaga, ya, melainkan keselamatan itu adalah pribadi. Amin. Ya, keselamatan itu adalah Yesus itu sendiri keselamatan. Oke. Jadi kalau sampai keselamatan itu hilang, berarti Yesus itu dalam hidupmu. Sedangkan kita lihat nanti ayat-ayat bahwa ya justru Tuhan itu tidak ingin dia kehilangan kamu. Ya. Oke, kita lihat nanti. Keselamatan bukanlah sesuatu yang diberikan untuk saudara jaga, melainkan pribadi yang diberikan untuk menjaga dirimu. Ya, keselamatan menjaga saudara, menjaga Anda, menjaga dirimu. Ya, karena Tuhan menjaga kamu. Amin. Katakan amin. Amin. Keselamatan itu menjaga saudara, dan karena Tuhan menjaga saudara. Amin. Jadi kita tidak bisa kehilangan Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ya, coba kita coba lihat ayatnya dalam dalam Yohanes dulu deh. Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya. Yohanes 3 ayat 16. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara perhatikan, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, Dia mengasihi dunia. Amin. Makanya saya beberapa kali mengatakan pada saudara dan beberapa teman mengatakan, kenapa kita harus berdoa untuk meminta belas kasihan Tuhan kepada dunia, meminta belas kasihan Tuhan kepada Indonesia. Kan dalam kumpulan berdoa kan selalu gitu, kalau sudah perhatikan, ada doa besar juga, doa saya juga seperti itu. Tuhan berdoa, berikan belas kasihan Tuhan pada bangsa ini. Kita menangis kayak yang rohani banget gitu kan, nangis betul. Ya betul juga, kita seperti mengasihi bangsa kita, berdoa untuk kayaknya Tuhan tuh kayak nggak punya kasih pada Indonesia. Firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah sudah mengasihi dunia ini. Amin. Ya kan? Kita tidak perlu berdoa untuk meminta belas kasihan untuk dunia ini. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku berdoa, terima kasih telah mengasihi Indonesia. Amin. Itu yang menjadi doa kita, tidak perlu berseru untuk mengatakan kepada Tuhan supaya Tuhan mengasihi dunia ini, mengasihi Indonesia. Tapi yang kita katakan adalah terima kasih Tuhan, aku percaya Engkau mengasihi Indonesia. Ya. Oleh sebab itu Tuhan, aku percaya Engkau menyatakan kasih-Mu, Engkau menyatakan berkat-Mu buat Indonesia. Halo? Jadi semacam doa pernyataan, doa deklarasi yang memproklamirkan tentang perbuatan Tuhan kepada dunia ini. Kan kesalahan orang Kristen dalam banyak doa mereka adalah ketidaksadarannya akan perbuatan Tuhan. Sehingga banyak doa-doa yang mereka ucapkan adalah doa-doa yang didasari oleh ketidakpengertiannya akan Tuhan. Saya juga tidak sempurna dalam hal berdoa, saya juga sedang belajar. Setidaknya hari ini saya sudah mengerti banyak hal, atau beberapa hal. Bagaimana how to pray, bagaimana untuk berdoa. Yang kita doakan adalah deklarasikan perbuatan Tuhan. Semakin kau mengetahui apa yang Tuhan buat dalam hidupmu, apa yang Tuhan kerjakan dalam pengorbanan di kayu salib, maka pengertian kita akan hal itu akan menuntun kita bagaimana cara kita berdoa. Ya kan? Karena kita tahu Tuhan mengasihi seperti ini. Saya tahu Tuhan sudah mengasihi Indonesia, bahkan bukan cuma Indonesia, dunia ini. Maka saya berdoa, Bapak terima kasih Kau sudah mengasihi Indonesia. Padahal negara kami begitu kios, kadang negara kami begitu kacau Tuhan. Karena kasih akan bangsa ini. Percaya berdoa Tuhan, nyatakan kuasa untuk kami melihat. Aku tahu bahwa kuasa menyatakan agar negara ini tidak kacau. Apa sih? Lawakanmu terjadi. Amin. Amin. Seperti itu. Nah, selanjutnya dia katakan, sehingga Ia telah menurunkan Anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Artinya apa? Tuhan tidak menginginkan ada orang yang binasa. Ya. Nah, bagaimana mungkin keselamatan itu bisa hilang? Sedangkan Tuhan sendiri tidak ingin ada orang yang binasa. Ayat 17. Pasal 17. Ayat yang ke-12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka. Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Amin. Ya, memang ada kalimat berikutnya, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara perhatikan, Tuhan tidak ingin satu pun, sebetulnya ada ayat lain lagi yang mengatakan tidak ingin satu pun orang binasa. Coba kita lihat 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Amin. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ini.
melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Coba saudara perhatikan, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Jadi kalau saudara mengatakan keselamatan itu hilang, bagaimana mungkin? Sedangkan kuasa itu tidak ingin seorang pun binasa. Engkau tidak bisa kehilangan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah menginginkan itu terjadi. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia. Oke. Tuhan tidak pernah kehilangan manusia. Maksudnya membiarkan manusia hilang di hidupnya. Tuhan tidak pernah. Amin. Di dalam Yudas 1. Ayat 24. Sudah lihat? Ya. Bagi dia, Yudas 1 ayat 24. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Perhatikan. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. Perhatikan. Tuhan justru menjaga kita supaya kita tidak tersandung. Tuhan menjaga kita supaya kita tidak binasa. Terus dia katakan yang membawa kamu dengan tak bernoda. Jelas. Tak bernoda berarti kudus. Benar dan penuh kegembiraan katanya. Oke, di hadapan kemuliaannya. Kemudian Allah yang Esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat-ayatnya mengatakan seperti ini. Segala kemuliaan bagi Dia, satu-satunya Allah yang menyelamatkan kita dengan perantaraan Tuhan kita Yesus Kristus. Kemuliaan dan keagungan, kekuatan dan segala kuasa adalah miliknya sejak semula, sekarang dan untuk selama-lamanya. Dia dapat, perhatikan, menjaga saudara supaya jangan jatuh tergelincir, dan membawa saudara dalam keadaan tanpa dosa dan sempurna ke hadapan hadiratnya yang mulia, disertai sorak-sorai kebahagiaan yang kekal. Amin. It is a new revelation. Itu adalah pewahyuan yang luar biasa, yang baru dasar. Amin. Ini masa gitu. Jadi saudara tahu apa yang Tuhan buat. Ya. Ketika kau mengetahui apa yang sudah Tuhan lakukan dalam firman-firman-Nya ini menggembirakan saudara. Ini menggembirakan kita selama ini terkungkung dalam satu pengertian. Kita harus berupaya menjaga keselamatan, nanti keselamatan kehilangan. Nanti kita jatuh dalam dosa, nanti kita kehilangan kemuliaan, lalu akhirnya menggiring kita, aduh, gimana kalau saya mati masuk surga atau tidak? Karena dipenuhi dengan suatu perasaan yang selalu bersalah. Karena kegagalan untuk menjaga keselamatan demi keselamatan yang Tuhan berikan. Keselamatan itu tidak perlu kau jaga. Keselamatan itu justru kau keluarkan dari hidupmu. Keselamatan itu bukan sesuatu yang harus upaya kau pertahankan supaya tidak hilang. Dan justru keselamatan itu ada dalam dirimu yang kau ekspresikan keluar dari dalam kehidupanmu. Itu caranya. Amin. Keselamatan itu bukan sesuatu yang dari luar, tetapi keselamatan itu sesuatu yang dari dalam. Yang kau ekspresikan, yang kau ungkapkan dengan apa? Dengan perbuatan. Ya. Jadi ketika saudara berbuat baik, ya, ketika saudara melakukan kebaikan, ketika saudara pergi beribadah, ketika saudara menabur, ketika saudara berdoa, ketika saudara menolong orang lain, ya, ketika saudara tidak berbuat dosa, itu bukan perbuatan menjaga keselamatan. Itu bukan perbuatan mengerjakan keselamatan. Maksud saya itu perbuatan yang kita lakukan karena kita punya keselamatan sehingga kita melakukan hal itu. Itu maksud saya. Ya maksudnya dikatakan dengan mengerjakan keselamatan seperti itu.
Ya, kita melakukan keselamatan, maksudnya kita mengetahui dari keselamatan dalam diri kita, sehingga kita melakukan tadi. Tapi bukan untuk memelihara atau menjaganya supaya tidak hilang, tidak. Tapi mengekspresikannya keluar dalam diri kita, itu artinya mengerjakan keselamatan. Amin. Ya, coba saya baca lagi. Ia dapat menjaga saudara, maksudnya Tuhan Yesus dapat menjaga saudara supaya jangan jatuh tergelincir. Saudara lihat, bagaimana perbuatan, bagaimana kau lihat bagaimana pekerjaan perbuatan Tuhan. Dia menjaga hidupmu supaya kau jangan jatuh tergelincir. Ketahui ini, sadari ini. Sadari akan Tuhan bahwa Dia yang akan menjaga engkau, memelihara hidupmu supaya kau jangan jatuh, supaya kau jangan berbuat dosa. Dia mengingatkan kau, elak jangan seperti itu, jangan ke situ, nanti kamu begini. Dia lakukan, that's it. Holy Spirit in your life. Amin. Roh Kudus dalam hidupmu, dalam hatimu, yang mengatakan, yang melakukan seperti ini. Dia menjaga saudara supaya jangan jatuh tergelincir. Dan Roh Kudus itu juga membawa saudara dalam keadaan tanpa dosa dan sempurna ke hadapan hadirat Bapa yang mulia, disertai dengan sore kebahagiaan yang kekal. Amin. Amin. Jarang orang khotbah tetap Yudas. Ya, tapi ada sesuatu luar biasa Yudas. Amin. Jadi saudara perhatikan itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi keselamatan itu terjadi bagi orang-orang yang orang-orang yang kita yang lahir baru, maksud saya, orang kita yang lahir baru, kita yang sudah dilahirkan kembali, itu adalah orang yang selamat. Nah, bagi orang yang belum dilahirkan kembali, mereka belum menerima keselamatan. Apakah mereka bisa binasa? Bisa. Justru binasa terjadi pada orang yang belum diselamatkan. Ada orang yang ditetapkan untuk, dari di dalam Yohanes pasal 17 tadi, ada orang yang ditetapkan untuk binasa. Itu bukan untuk saudara. Oke? Ya. Orang yang binasa itu adalah orang yang tidak diselamatkan. Amin. Orang yang tidak mau memilih untuk diselamatkan. Ya. Itu yang dikatakan mereka ditetapkan untuk binasa, karena mereka menolak keselamatan. Oke? Dalam terjemahan YPH itu begini dikatakan, orang yang ditetapkan binasa. Selama aku berada di sini, dikatakan, mereka yang telah engkau berikan kepadaku, Yohanes 17 ayat 12 ya, Yohanes 17 ayat 12. Selama aku berada di sini, mereka yang telah engkau berikan kepadaku telah kupelihara dengan selamat di dalam lingkungan keluarga. Dikatakan, aku telah menjaga mereka supaya jangan seorang pun binasa. Aku telah menjaga mereka. Jadi hal ini kata kuncinya, ya, Bapak Ibu dengar baik. Menjaga. Tuhan menjaga engkau supaya tidak binasa. Amin. Supaya Tuhan menjaga engkau supaya engkau tidak jatuh tergelincir. Ya, dikatakan lagi, aku telah menjaga mereka supaya jangan seorang pun binasa kecuali anak neraka. Dikatakan, sebagaimana sudah dinubuatkan dalam kitab suci. Ya, saya belum mendalami tentang apa maksud dengan anak neraka ini. Yang pasti ini bukan saudara. Amin. Oke? Sudah sepakat itu? Amin. Kalau dia bukan saudara, tidak usah memusikkannya. Ya. Kan itu bukan saudara. Karena itu bukan engkau. Jadi tidak usah khawatir dengan keselamatanmu. Karena Tuhan, bukan engkau yang menjaganya, Tuhan yang menjaganya. Amin. Tuhan hanya menginginkan kita mengerjakan keselamatan kita. Amin. Bagaimana cara mengerjakannya? Ekspresikan keselamatan itu, keluarkan keselamatan itu. Tapi dengan kita mengekspresikan itu, bukan dengan tujuan supaya dia tidak hilang, bukan. Ya. Salah kalau kau berpikir melakukan itu supaya keselamatan tidak hilang, salah besar. Ya. Saya akan tunjukkan lagi dalam terjemahan bahasa Inggrisnya nanti. Kita buka Filipi 2. Ini di ayat Filipi 2 ayat yang ke-12. Saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu dikatakan, Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini dia.
Kemudian, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan, perhatikan kalimat ini, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Mengerjakan keselamatan itu Allah. Oke, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Pekerjaan menurut kerelaan Tuhan, bukan kerelaanmu. Baik kemauan, dia katakan. Oke, paham? Jadi kalau baca ayat ini dan sudah ke konteks yang berikutnya, bahwa Tuhanlah yang mengerjakannya di dalam kamu. Kerjakanlah keselamatanmu, tapi dikatakan Tuhanlah yang mengerjakannya di dalam kamu. Mengerjakan apa? Keselamatan itu. Keselamatan itu kan Tuhan yang memberikan itu. Tadi saya sudah sampaikan. Sudah paham maksud saya? Amin. Sudah nangkap ini? Halo? Ya. Oke. Lanjut. Di dalam terjemahan IMB-nya begini dikatakan. Oleh karena itu kekasihku, sebagaimana kamu selalu taat. Begini, dia tidak menasehati supaya ayo harus taat. Kamu taat ya, kamu taat ya. Enggak. Tapi Paulus mengatakan pada jemaat di Filipi, kamu senantiasa taat. Kamu senantiasa taat. Aku lihat, oh kamu taat ya, senantiasa taat. Begitu. Oke, dikatakan sebagaimana kamu selalu taat, dikatakan terjemahan IMB, ya. Tidak hanya ketika aku hadir, tetapi terlebih lagi ketika aku tidak hadir. Terus dikatakan, kerjakanlah keselamatan yang telah kamu miliki dengan takut dan gentar. Kerjakanlah keselamatan yang kamu miliki. Saudara ngerti maksudnya? Keselamatan itu kamu miliki. Engkau sudah punya keselamatan. Paham ya? Saya ulang-ulang. Sudah nangkap. Keselamatan itu sesuatu yang ada dalam dirimu, yang kau miliki, bukan sesuatu yang kau upayakan, usahakan untuk ada. Tapi dia ada dalam dirimu dan itu tidak akan bisa hilang, karena kalau dia hilang bersama dengan itu juga Yesus hilang dari hidupmu, Roh Kudus hilang dalam kehidupanmu. Dan catat baik-baik, Tuhan Yesus tidak akan mungkin meninggalkan kamu. Amin. Sehingga dia tidak bisa hilang, karena Tuhan Yesus tidak akan membiarkan satupun orang yang binasa. Yang binasa itu adalah anak-anak neraka. Kau bukan anak-anak neraka. Amin. Sudah paham ini? Yes. Jadi dia katakan bahwa kerjakanlah keselamatan yang telah kamu miliki dengan takut dan gentar. Apa maksudnya dengan takut dan gentar? Bukan supaya menakut, supaya saudara supaya nanti saya nanti kehilangan keselamatan saya, jadi saya harus takut mengerjakannya. Bukan. Maksudnya adalah kerjakan itu dengan rasa hormat. Taati Allah dengan penuh hormat. Ya. Jadi seperti yang sering saya katakan, kalau saudara tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kamu, kamu tidak akan menyakiti dia. Itu respect, itu hormat. Jadi cara mengerjakannya adalah kerjakan keselamatan dengan cara mengekspresikan keselamatan dalam dirimu dengan cara apa? Berbuat baik, menolong orang, pergi beribadah, memberi persembahan, tidak berbuat dosa, itu mengerjakan keselamatan. Ya. Nah, apa yang kita kerjakan itu adalah bentuk daripada rasa hormat kita kepada Tuhan yang sudah mengasihi kita, yang sudah memberikan keselamatan kepada kita. Itu maksudnya dengan takut dan gentar. Rasa hormat yang kau berikan kepada Tuhan, karena Dia sudah menyelamatkan saudara. Sudah diselamatkan, sudah diberikan hadiah, ya kan? Sudah diberikan hadiah terbaik. Ya. Saya contoh seperti ini. Ya. Saudara tahu ada ilmu kanuragan, ilmu kedibudayaan, ya kan? Ilmu yang ajian serat jiwa, guys. Saya ingat dulu. Apa lagi? Drama Kumbara, itu apa? Ajian apa namanya itu? Aduh, apa ilmu drama itu? Ya ajian serat jiwa ya. Ya kan? Oke. Nah, ilmu ini Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang ada dua caranya. Ada seseorang misalnya, ini ada Ken berusaha untuk
mengupayakan sesuatu untuk dia bisa mendapatkan ajar itu. Kan dia berusaha latihan untuk mendapatkan ajar secara jiwa, ilmu itu. Oke? Dan dia berusaha untuk melakukannya, untuk dia mendapatkan suatu saat kelak. Tapi saya tidak perlu saya mengusahakannya, ya. Saya tinggal ditransfer saja, ditiup oleh sang guru, master daripada segala master, dan memberikannya kepada diri saya, tanpa saya mengusahakan mengupayakannya, dan ajar sakti itu ada dalam diri saya. Oh, seperti itu. Jadi sama ajar sakti itu ibaratkan keselamatan tadi. Ada orang yang berusaha untuk mengupayakannya untuk bisa mendapatkan keselamatan, dan belum tentu juga dia bisa mencapainya, dan belum perlu dengan banyak syarat untuk bisa mendapatkannya. Betul? Tetapi saya tidak perlu mengupayakannya, tinggal diberikan. Sudah diberikan dalam diri saya keselamatan itu, ajar itu. Apa yang saya lakukan? Ekspresikan. Iya kan? Pakai itu untuk keluarkan ajar apanya, kekuatannya, ekspresikan. Saya tidak perlu berlama-lama untuk mendapatkannya. Tidak harus perlu dengan syarat-syarat tertentu untuk mendapatkannya. Saudara tahu bahwa kekristenan selama ini melakukan hal yang pertama tadi. Mereka dengan penuh banyak syarat-syarat tertentu. Mereka berpikir mereka harus melakukan syarat-syarat tertentu untuk mendapatkannya. Padahal semuanya itu hanya diberikan dengan cuma-cuma, dengan percuma. Gratis maksudnya. Percuma bahasa Malaysia. Bahasa kita gratis. Oleh Tuhan melalui Yesus. Amin. 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 Ya, ekspresikan. Dan celakanya lagi, orang Kristen itu selama ini sudah diberikan percuma, sudah diberikan gratis, tapi mau capek-capek berpikir bahwa itu harus diusahakan lagi. Betul? Itu yang terjadi. Nah, jadi seperti itu. Jadi katakan, ya, sebab Elohimlah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun kemampuan bertindak untuk menyenangkan Dia. Ya, begini. Dalam bahasa Inggrisnya, therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, walk out. Ya, katakan mengerjakan itu dalam bahasa Inggrisnya adalah walk out your own salvation with fear and trembling. Okay? For it is God who works in you both to will and to do of His good pleasure. Nah, jadi kata walk out, ya, bukan walk for. Bahasa Inggrisnya adalah walk out, bukan walk for. Apa bedanya antara walk out dan walk for? Kalau walk out itu artinya mengeluarkan. Tadi saya katakan mengeluarkan. Saya sudah terjelaskan dari di awal. Ya. Oke. Jadi walk out itu artinya mengeluarkan. Jadi sudah diberikan. Jadi sudah pakai. Sudah diberikan. Keluarkan. Keselamatan sudah diberikan kepada dirimu. Oke. Yang harus lakukan, ekspresikan, keluarkan keselamatan itu. Bukan work for. Work for itu apa? Bekerja untuk dikerjakan, berusaha, bekerja, berbuat untuk memperoleh keselamatan. Itu artinya work for. Keselamatan itu adalah sudah kau memiliki, bukan bekerja, berbuat untuk memperolehnya. Ingat baik-baik, walk out bukan walk for. Ya, walk out, not walk for. Bukan mengeluarkan, maksudnya bukan mengerjakan, bekerja untuk, bukan. Ya. Jadi analoginya seperti olahragawan, seperti orang yang binaraga atau bodybuilding, berlatih untuk membentuk, mengeluarkan ototnya. Oke? Bukan berolahraga supaya memiliki otot. Ya. Bukan berolahraga supaya memiliki otot. Dia sudah punya otot, tinggal dilatih supaya terbentuk riset dan resepnya. Ya. Kita ini kan sudah ada otot dalam diri kita. Ya. Kita mengerjakan olahraga itu bukan supaya apa, tapi kita mengeluarkannya itu ada dalam diri kita. Ya kan? Otot sudah ada, makanya dikatakan ibaratnya orang yang
yang bodybuilding, mereka berlatih untuk membentuk atau melarang ototnya. Karena sudah ada dirinya otot-otot itu. Semua kita tidak ada otot kita, jadi kita olahraga. Tapi yang dilakukan itu maksudnya berolahraga bukan supaya kita memiliki otot. Otot itu sudah ada pada diri kita, sudah ada. Oke, pahami? Kita pikir, kita olahraga supaya kita memiliki otot. Enggak. Kita melatih setiap ototnya keluar. Oke? Ya, jadi ayat Filipi 3 ayat 13 itu pun Tuhan yang dikatakan Filipi 2 ayat 13-nya ya. Jadi dikatakan karena ada Allah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan berkelanya. Jadi Filipi 2 ayat 13 ini ya, Tuhan yang mengerjakan. Dia menaruh dalam hati kita tuwil dan tudu, kemauan dan kemampuan untuk bertindak. Ya, dia mengatakan tuwil and tudu. Ya. Jadi kemauan dan kemampuan bertindaknya Tuhan. Jadi bukan kemampuan dan bertindaknya kita. Jadi mengerjakan keselamatan yang sudah kita miliki ini mempunyai makna bahwa kita sangat menghargai keselamatan yang sudah kita miliki. Ya, menghargai, mungkin saya katakan menghormati keselamatan yang sudah kita miliki oleh pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa, sehingga dia mencurahkan darahnya yang tak ternilai untuk mengasihi kita. Keselamatan kita sudah terjamin oleh darah Yesus dan materai Roh Kudus. Amin. Keselamatan kita sudah terjamin oleh darah Yesus dan materai Roh Kudus. Jadi hari ini Bapak Ibu jangan khawatir akan keselamatan, dia tidak akan. Bagaimana dengan orang itu dalam dosa? Apakah dalam keselamatannya hilang? Tidak. Dia hanya sedang menyimpang, menyeleweng terhadap track yang seharusnya. Dia bisa kembali lagi. Tuhan yang mengerjakannya dia kembali lagi. Bukan engkau, bukan dia, tapi Tuhan yang mengerjakan. Karena dia tidak ada Tuhan tidak menginginkan satu pun orang yang binasa. Tuhan Yesus berkata. Salam.